Mudiar, data lahan objek korupsi terbongkar, Anies makin tertampar. Ditulis oleh Nina Nur di cworld.com. Kita kembali ke kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh oknum di BUMD PD Pembangunan Saranajaya. Dugaan korupsi ini dilakukan atas pembelian lahan yang diperuntukkan buat program andalan Anies, yakni rumah DP 0 rupiah. Caranya, harga yang dibeli oleh PD PSG adalah harga yang sudah di markup oleh pihak perantara. Kerugian negara disebut mencapai 100 miliar rupiah. Itu baru dari satu objek lahan ya. Padahal disebut ada 9 objek pembelian lahan yang harganya diduga nggak bener alias di markup. Saya sudah menulis beberapa artikel soal ini, dan saya tetap konsisten meyakini bahwa nama Anies tidak akan pernah ditemukan dalam aliran dana hasil korupsi pembelian lahan itu. Alasannya, karena saya termasuk dalam mayoritas publik yang tidak percaya dengan kinerja KPK ketika ada kasus korupsi yang terkait dengan Anies. PR KPK masih ada terkait laporan masyarakat soal kasus dugaan korupsi Anies. Itu belum nampak tindak lanjutnya hingga sekarang. Lah ini, tiba-tiba KPK sendiri yang mengumumkan adanya kasus korupsi di program andalan Anies. Padahal, kasus itu sendiri sudah dipegang oleh Polri sejak tahun lalu. Ngapain KPK mengambil alihnya? Kalau bukan karena ada sesuatu yang bisa dipakai buat melindungi Anies kan? Jelas ya alasannya. Namun, di lain pihak, kasus dugaan korupsi ini ternyata terus berkembang dan menghantam Anies dari segi ketidakbecusan dan ketidakmampuannya dalam bekerja. Mungkin hal ini terjadi di luar perhitungan, bisa jadi, atau memang karena zolim sama warga Jakarta, tidak amanah jadi pemimpin. Ini kalau saya pakai pola pikir kadrun ya, hehehe. Nah, dari perkembangan sebelumnya, sempat terjadi lempar-lemparan kesalahan antara eksekutif dan legislatif di DKI Jakarta. Ya memang, ada andil DPRD DKI Jakarta dalam mengesahkan sejumlah anggaran buat pembelian lahan tersebut. Tapi kemudian dijelaskan oleh Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi, bahwa Anieslah yang membuat pergub untuk penggunaan atau pencairan anggaran oleh PD PSG. Itu bukan omong kosong, para netizen plus 62 yang maha tahu pun menyebarkan surat keputusan Gubernur Anies nomor 1684 tahun 2019 tentang pencairan penyertaan modal daerah pada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Saranajaya tahun anggaran 2019. Di dalamnya disebut bahwa anggaran itu digunakan untuk proyek rumah DP 0 rupiah. Sedangkan anggaran yang dicairkan sejumlah 800 miliar rupiah. Wow, dan tentunya surat keputusan tersebut ditandatangani oleh Gubernur Anies. Berikut isi lengkapnya yang sudah saya cek validitasnya di sini. Kopi surat keputusan ini diunggah oleh akun @nidina1 di Twitter. Siapa yang memperbolehkan pencairan dana, harusnya juga mengawasi prosesnya bukan? Nggak cuma dicairkan, dikasih ke PDPSC dan nggak tahu prosesnya gimana, yang penting tahu beres. Atau memang cara kerja Anies seperti itu? Waduh, pengungkapan pun makin berkembang, makin memojokkan Anies. Ini terjadi hari Jumat pada 19 Maret lalu. Dilansir dari cnnindonesia.com, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI menyerahkan salinan sertifikat HGB atau Hak Guna Bangunan Lahan yang jadi objek dugaan korupsi PDPSJ kepada KPK. Lahan itu terletak di Muncul, Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur. Ternyata, sertifikat HGB lahan yang masa berlakunya mau habis beberapa bulan lagi pada 31 Juli 2021. Sertifikat itu tercatat atas nama pemilik Yayasan Kongregasi Suster-Suster Corolus Borromeus. Berkenaan dengan itu, MAKI mengungkap berbagai kesalahan yang kembali menampar Anies dengan telak. Bahwa lahan tersebut dimiliki oleh sebuah yayasan sehingga tidak bisa dijual kepada sebuah perusahaan bisnis swasta. Lahan yayasan hanya boleh dialihkan kepada yayasan lain untuk digunakan tujuan fungsi sosial, ujar Koordinator MAKI Boyamin Saiman. Seharusnya sejak awal PD Saranajaya mengetahui bahwa lahan tersebut tidak bisa dibeli karena dimiliki oleh sebuah yayasan yang kemudian dijual pada perusahaan swasta. Sehingga dengan melakukan pembayaran kepada sebuah perusahaan swasta sekitar 200 miliar rupiah adalah sebuah bentuk pembayaran yang tidak diperolehnya sebuah lahan yang clear dan clean, serta berpotensi kerugian total loss, tambah Boyamin. Apalagi HGB akan habis sebentar lagi. Sementara, selama ini tidak pernah dilakukan pembangunan apapun. Itu membuat HGB berpotensi tidak akan diperpanjang. Harusnya PDPSJ menunggu perpanjangan HGB dulu, baru melakukan pembayaran. Dengan pembayaran sebelum HGB diperpanjang adalah bentuk pembayaran yang sia-sia dan berpotensi tidak akan memperoleh lahan tersebut, ujar Boyamin.
Selain itu, penjualan lahan dari pemegang HGB ke perusahaan swasta yang kemudian dijual ke PDPSJ diduga telah melanggar undang-undang yayasan, sehingga HGB dapat dicabut oleh pemerintah karena tidak sesuai peruntukannya. Modiar, nggak salah kan saya taruh kata itu sebagai judul? Itu semua kesalahan fatal. Walaupun aliran dana korupsi tidak sampai ke Anies tetap harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah diperbuat oleh PDPSJ. Masa mengeluarkan dana ratusan miliar dengan sesuka hati PDPSJ saja? Enggak dong, itu duit asalnya dari rakyat loh, amanat rakyat, bukan duit nenek lo. Nggak bisa dikeluarkan sembarangan, apalagi dengan jumlah ratusan miliar. Harus diawasi dengan seksama. Oke lah, kalau KPK tidak sampai bisa menemukan aliran dana ke arah Anies, namun publik akan makin tahu betapa tidak becusnya Anies mengelola uang rakyat. Kayak gini mau jadi presiden, selalu dari kura-kura. Dulu Kadrun komentari Prancis, sekarang larang SBY dan Jokowi komentari Myanmar. Ditulis oleh Jaya Wijaya di sewar.com. Tidak pernah terbayangkan dalam hidup penulis akan membela SBY. Tapi, harus penulis akui kali ini pernyataan SBY benar terkait dukungan beliau kepada Jokowi soal Myanmar. Penulis bukanlah dukun yang bisa menebak isi hati SBY. Apa tujuan beliau berkata sedemikian? Tapi, bagi penulis perkataannya benar. Dalam akun Twitternya, SBY berkata, sebagai mantan presiden, saya dukung usulan Presiden Jokowi agar dilaksanakan ASEAN High Level Meeting untuk isu Myanmar. Inisiatif ini tepat sesuai tradisi Indonesia sebagai peacemaker dan peacekeeper di dunia. Setelah HLM tentu dilanjutkan dengan ASEAN Summit agar lebih powerful. Ucapan SBY ini sesuai dengan isu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, bahwa negara akan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Baik Jokowi maupun SBY keduanya benar dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar. Jokowi sebagai Presiden Indonesia menyatakan sikapnya sebagai berikut. Dan Indonesia mendesak agar penggunaan kekerasan di Myanmar segera dihentikan, sehingga tidak ada lagi korban berjatuhan. Keselamatan dan kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas utama, katanya. Jadi penulis sangat aneh ketika Kadrun malah menyerang SBY, memintanya agar mengurusi masalah kekerasan di Indonesia dan tidak mengomentari soal Myanmar. Padahal belum hilang dari ingatan kita bagaimana Kadrun mengomentari soal pernyataan Macron, Presiden Prancis. Kita belum lupa bagaimana Kadrun menuduh Macron menyebarkan Islamophobia karena menyebut radikal Islamis. Padahal tujuan Macron adalah untuk membedakan dengan umat Muslim yang cinta damai. Kita juga masih terngiang bagaimana Kadrun teriak boykot produk Prancis. Lalu, mereka semua memborong produk minuman asal Prancis dan kemudian minuman tersebut dibuang sebagai bentuk protes kepada Macron. Kita tidak bisa melupakan ada seorang artis yang menaruh barang mewah asal Prancis di lantai. Dengan gagah dia berkata akan membakar tas tersebut sebagai bentuk protes kepada Macron. Namun kemudian tas tersebut tidak jadi dibakar. Memang konyol sih, tapi bagaimanapun Kadrun sudah bersikap. Jadi kenapa Kadrun begitu protes ketika SBY dan Jokowi bersikap juga terhadap permasalahan di luar negeri? Jelas jawabannya adalah karena hal tersebut tidak berhubungan dengan kepentingan kelompoknya. Bagi Kadrun, kebenaran itu tidak mutlak. Tapi kebenaran itu standarnya adalah kepentingan kelompok. Ini yang dinamakan dengan standar ganda. Coba jika yang jadi korban adalah suku Rohingya, maka Kadrun akan teriak-teriak dan malah berbalik mendukung SBY. Demikian juga halnya dengan masalah pemaksaan memakai jilbab. Kadrun dengan bangga mempertontonkan standar ganda yang begitu menjijikan. Mereka membela mati-matian pemerintah daerah yang mewajibkan siswa non-muslim menggunakan hijab. Namun, mereka menentang keras pelarangan burka di Sri Lanka walaupun itu demi keamanan. Baik Sri Lanka, Myanmar, dan Prancis adalah sama-sama masalah luar negeri. Namun respon Kadrun tergantung dari siapa yang menjadi korban. Kasus Prancis malah jauh lebih parah, karena jelas-jelas yang jadi korban bukanlah dari pihak mereka. Apalagi juga mendengar alasan Kadrun bahwa di negara Indonesia juga terjadi kasus kekerasan, sehingga tidak perlu mengomentari kasus kekerasan di Myanmar. Padahal mereka teriak kencang bahwa Macron menyebarkan Islamophobia di tengah kasus intoleransi dan penindasan kepada minoritas di Indonesia. Sudah banyak rumah ibadah ditutup, sudah banyak rumah ibadah minoritas dibakar, sudah banyak pula yang menjadi korban kekerasan karena intoleransi. Jamaah Ahmadiyah dan Syiah banyak yang diusir dari tempat tinggalnya,
Bahkan banyak yang meninggal karena darahnya dihalalkan. Kadrun diam dan bahkan membela FPI, salah satu ormas yang menghalalkan pembunuhan terhadap jemaah Ahmadiyah. Sedangkan di Prancis tidak ada umat muslim yang menjadi korban. Yang terpenggal justru warga negara Prancis, sehingga Macron mengeluarkan pernyataan untuk membela rakyatnya. Tapi Kadrun begitu kepanasan dan bahkan memaksa Jokowi untuk memberikan kecaman terhadap Macron. Lalu sekarang ketika terjadi pembunuhan terhadap 220 rakyat Myanmar, Kadrun melarang Jokowi dan SBY untuk memberikan pernyataan sikap. Kejadian di Myanmar yang banyak korban, Kadrun melarang Jokowi dan SBY untuk komentar dengan alasan masih banyak kasus kekerasan di Indonesia. Sedangkan kasus Prancis, Kadrun rame-rame memaksa Jokowi untuk komentar. Walaupun masih banyak intoleransi di Indonesia dan tidak ada korban jiwa muslim di sana, sungguh standar ganda dipertontonkan terang-terangan di sini. Begitulah Kura-Kura.